Lalu secara random kita akan mereview buku. Buku pertama yang akan kita review adalah Sergius Mencari Bacchus. Gak tahu cara bacanya gimana. Tapi ini bercerita tentang laki-laki Batak yang gay. Jadi karakternya ini dia dikeluarkan dari kakak, pesimis masuk surga, dan pasangannya itu mengidap Raja Singa. Jadi ini ada 70 halaman, isinya tuh kumpulan-kumpulan puisi yang dibuat oleh Norman Erickson Pasaribu. Dan tipis aja guys, jadi kalian sekali duduk bisa baca selesai. Dan dia itu sudah menang sayembara manuskrip buku puisi Dewan Kesenian Jakarta 2015. Karena itu kegegiannya itu sudah tidak diragukan lagi. Ini udah emang OP, bagus. Nah, karena aku sangat suka buku ini, tapi aku tuh nggak tahu caranya mengapresiasi puisi itu gimana, sehingga aku mencoba untuk belajar apresiasi puisi dari bukunya Sapardi Djoko Damono. Jadi dia tuh kayak menjelaskan tentang apresiasi puisi, terus aku cobalah mengaplikasikannya ke buku ini gitu. Jadi yang pertama kita bahas adalah bagaimana aku bagi jadi 3 bagian. Yang pertama tentang wujud visualnya, kemudian wujud bunyinya, sama bagaimana isinya. Sebenarnya yang ngebagian ketiga itu lebih ke apa aja yang aku suka tentang buku itu sih. Kemudian kita akan membahas tentang wujud visual dari puisi-puisi di buku ini. Jadi wujud visual itu apa? Wujud visual itu kita akan membahas tentang bagaimana penempatan huruf-hurufnya, bagaimana pokoknya kalau dilihat puisinya tuh gimana guys. Terlepas dari bagaimana isinya sama bagaimana bunyi-bunyiannya. Nah, jadi kalau kita itu melihat sebenarnya itu kan huruf itu adalah pada dasarnya adalah gambar ya guys. Huruf itu gambar dan medianya di sini adalah kertas. Jadi bagaimana penempatan huruf dalam kertas itu berperan dalam bagaimana wujud visualnya. Jadi misalnya contohnya tuh kalau puisi pada umumnya tuh kan nggak pada umumnya juga sih, banyak yang bentuknya tuh kayak misalnya soneta. Jadi kayak 4-4-3-3 gitu. Nah, terus kalau di buku ini gimana? Jadi yang salah satu yang aku suka sekali dalam buku ini adalah bagaimana wujud visualnya guys. Jadi dia tuh beneran kayak dia random menggunakan free will-nya gitu. Contohnya di sini adalah yang di bagian ini. Bentuknya tuh kayak ada tabelnya coy. Ini kayak bentuknya ada tabelnya gitu, tapi tetap rapi dan aku tetap suka. Kayak unik aja gitu, jarang gitu ngeliat puisi dalam bentukan gitu wujud visualnya. Terus ini yang kayak gini, ini random juga. Ini kayak kalau dari luar kan emang kayak berantakan banget gitu kan, tapi menurutku dia penulisnya menggunakan free will-nya dengan baik. Jadi dia benar bebas. Kan penyair itu dia bisa mengatur tanda bacanya sendiri ya. Jadi penyair itu dia tidak terikat dengan bagaimana tata bahasa pada umumnya, sehingga dia punya kebebasan untuk itu. Dan aku sangat suka bagaimana si penulis ini, penyair ini, dia menggunakan kebebasan itu dalam visual dari puisi-puisi di buku ini. Next kita akan membahas tentang puisi sebagai bunyi. Jadi bagaimana bunyi-bunyian dalam puisi di buku ini ya guys. Jadi kalau kita lakukan pelisanan, dalam pelisanan itu kan tentu saja wujud visual dari puisi itu hilang, wujud visualnya hilang, terus itu larik-lariknya juga hilang, dan sisa apa? Sisa bunyi. Jadi biarpun kita itu tidak melisankan secara langsung sebuah puisi, tapi kita kan dalam hati itu juga kayak melisankan gitu ya, biarpun dalam hati, sehingga huruf-huruf yang dipilih, kata-kata yang dipilih itu akan sangat berpengaruh juga. Nah, bagaimanakah buku ini? Terus sebenarnya nggak sebanyak itu sih rimanya. Dia tuh buku-buku di sini tuh lebih ke dalam isinya sih menurutku daripada rimanya yang bagus doang. Tapi tetap aja banyak puisi-puisi di dalam buku ini yang rimanya tuh bagus. Contohnya adalah mana ya? Aku cari dulu. Ini adalah salah satu yang rimanya bagus, aku suka. Eratum halaman 6. Apa yang ia pikirkan ketika memilih tubuh ini di keluarga ini, di mana seorang lelaki bisa dijodohkan dengan keponakan ibunya, di mana putra pertama selalu adalah segala,
ketika di sekolah menengah ia jatuh cinta kepada teman sebelahnya. Dan sisa dari cinta pertama adalah ciuman pertama saat mereka membolos pelajaran olahraga. Sebenarnya banyak lagi, tapi kebanyakan kalian baca sendiri lah ya gitu. Nah, kemudian bagian repetisi-repetisinya, pengulangan-pengulangan, dia itu suka pengulangannya tuh di bagian awal-awal kalimat gitu guys. Jadi misalnya gini ya, waktunya membuat surat pengunduran diri, waktunya memperlihatkan amplop-amplop, waktunya menceritakan segala, waktunya mengakui tidak pernah ada rapat. Jadi kayak waktunya gitu. Atau enggak yang ini, ayahnya ingin memberikan kehidupan baru, ayahnya pun meminta ia mengundung satu buah matang, ayahnya melempar buah itu ke tanah, ayahnya lalu memungut buah itu. Jadi kayak ayahnya gitu. Part 3 adalah hal-hal yang aku suka dari buku ini. Nah, jadi sebenarnya aku beli buku ini kan bukan karena autornya, bukan karena bla bla bla, tapi karena covernya guys. Aku adalah masyarakat judge a book by its cover, dan waktu aku lihat buku ini aku kayak, ini lucu kali lah dia covernya gitu. Dan aku beli tanpa aku mengetahui apa itu Sergius, apa itu Bacchus, dan ternyata dia tuh kayak pendeta pak, pokoknya tokoh Kristen yang akhirnya tuh menjadi ikon dari gay gitu, gay dalam agama Kristen gitu. Kalau nggak salah tuh begitu ya, kalian searching sendiri aja. Pokoknya aku nggak tahu itu siapa itu Sergius, siapa itu Bacchus, aku nggak tahu. Pokoknya gara-gara covernya tuh lucu, jadi aku beli gitu. Dan aku kan bukan penikmat boys love ya guys, jadi aku, kalian bayangkan betapa kagetnya aku ketika tahu ini tentang dia menyukai lelaki gitu. Jadi pas bayangkan itu puisi pertama itu puisi pertama bagian paragraf 1, paragraf ya ini bilangnya. Nah, kan dia bilang waktunya menceritakan segalanya kepada istrimu. Oke. Punya istri berarti laki-laki. Oke. Terus bagian keempat dia bilang, kehidupanmu kini yang hanyalah bonbon hotel murahan dan sepat mani di tenggorokan. Dia punya istri tapi sepat mani di tenggorokan. Jadi kayak gay. Oke. Tapi tetap saja aku lanjutkan membaca karena emang puisinya bagus weh. Pemilihan katanya tuh bagus, terus kayak perumpamaannya tuh kayak chef kiss gitu. Sebenarnya aku gak tau lagi apa yang mau ceritakan tentang buku ini. Oh iya, dan karena ini tuh tentang dia itu Kristen ya, jadi sebenarnya banyak banget yang aku nggak ngerti dari puisi-puisinya karena referensinya itu Kristen. Tapi tuh bagus tetap guys. Mungkin teman-teman yang Kristen dan ingin membaca ini, mungkin kalian akan memiliki pemahaman dan kedalaman yang jauh lebih daripada aku. Dan nggak apa-apa sih, tapi karena tetap bagus, karena puisi-puisinya tetap bagus. Terus aku juga suka dimana dia itu menjelaskan juga konsekuensi dari hubungan tidak sehatnya. Jadi ditunjukkan bahwa pasangannya itu kena infeksi menular seksual guys. Jadi di bagian ini, lehermu bengkak penuh ruam seperti roti barbari. Oke, di situ aku langsung kayak, bro terkena sifilis. Oke, suka sekali part itu. Terus aku juga suka yang bagian jadi ibunya tuh bilang gini, pulanglah Tony, jangan takut, nanti mami temani kamu ke dokter Fanny. Seolah aku hanya bisa menyukai laki-laki adalah gejala diare. Agak kocak sih aku. Baiklah, itulah review super duper singkat dari saya untuk buku Sergius Mencari Bacchus. Oke, see you again. Sampai jumpa di review-review selanjutnya. Dadah.